Ya, selamat pagi, selamat jumpa kembali untuk kita semua. Sebelum melihat hasil karya dalam video saya yang saya edit ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Justinus Lopez, biasa dipanggil atau disapa Justin. Lalu jabatan saya sebagai seorang penyuluh agama Katolik non PNS dan unit kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Lalu tempat tugas saya saat ini di Paroki Santo Petrus Periti Sulamo. Lalu pokbin yang saya tangani selama ini yaitu ada 6. Yang pertama OMK, saya sendiri sebagai ketua OMK. Yang kedua TSTM, Sekami, Bina Iman Anak, Bina Iman Remaja, dan orang tua atau umat. Jadi dari lingkungan atau wilayah Paroki Santo Petrus Periti Sulamo itu ada 5 KUB di pusat paroki, lalu ada 9 kapela. Dari wilayah pusat paroki itu saya sering melakukan kegiatan-kegiatan rohani bersama umat, bangka, dan anak-anak. Oleh karena itu ada beberapa slide yang saya akan tayangkan dan marilah kita saksikan bersama. Sekian informasi dan perkenalan singkat saya ini. Baik, slide yang pertama ini adalah kegiatan saat saya memimpin ibadat syukuran ulang tahun sekaligus ibadat rosario bersama di KUB Merdeka. Kami mulai ibadat itu tepat jam 6 sore dan semua umat hadir waktu itu. Lalu pada slide atau video yang kedua ini, di situ saya melakukan kegiatan bersama para suster atau para guru di SDK Mater Karmeli bersama anak-anak SDK Mater Karmeli waktu itu bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia. Jadi kami melakukan kegiatan bersama untuk memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-44 waktu itu. Lalu pada slide atau video yang ketiga ini, saya mengadakan kegiatan sosialisasi atau memberikan materi tentang lagu-lagu dalam liturgi. Saya menjelaskan waktu itu tentang lagu-lagu proprium dan ordinarium dalam kehidupan dan karya. Dan pengalaman di Paroki Periti selama ini, memang kami merasakan bahwa kehadiran penyuluh agama sangat menggerakkan banyak aspek, khususnya dalam pembinaan, katekese, pengajaran, atau juga terkait dengan hal-hal liturgi, latihan kor, perayaan-perayaan yang ada baik di paroki maupun di KUB Kapela. Memang kehadiran penyuluh sangat membantu untuk tugas-tugas ini. Dan yang paling utama bahwa kehadiran penyuluh memang bisa masuk di semua lini, semua usia, semua kategori, baik di anak-anak, sekami, orang muda, pun di kelompok-kelompok dewasa. Dan satu hal juga yang menjadi sesuatu istimewa di sini adalah media sosial. Media sosial dimanfaatkan dengan baik dan bisa menghimpun, bisa menyalurkan, bisa menyampaikan informasi kepada umat. Tanggapan seperti apa ya, itu kan tidak menjadi fokus kita, tapi gerakan, kehadiran yang bisa menggerakkan sesuatu itulah yang menjadi utama panggilan kita. Sehingga
kita hadir dengan spiritualitas yang kuat, dengan sadar akan panggilan, memang selalu akan membantu kita untuk tekun, setia, telaten di dalam seluruh proses. Karena bagaimanapun juga kita perlu menjaga diri supaya apapun kondisi di lapangan tidak pernah membuat semangat kita Syukur dan berterima kasih gugur. Kakak Justin hadir di sini, ditugaskan oleh dari Kementerian Agama untuk hadir di paroki kami ini. Terus terang dari saya itu sangat terbantu. Kami merasa terbantu sekali, baik kami yang di KUB, anak-anak OMK, anak-anak sekami. Tambah lagi sekarang kan Kakak Justin sudah mulai melibatkan diri di SD Katolik. Itu lebih terbantu lagi anak-anak kita. Walau di situ kita tahu bahwa bukan anak-anak Katolik, tapi setidaknya kita punya anak-anak ini mungkin diperhatikan khusus, jadi ke depan mereka sudah siap untuk dipakai. Kalau dari sekarang mereka mulai dilatih oleh Kakak Justin dengan kakak punya talenta yang sudah ada, berarti ke depan untuk di dalam gereja ini sudah ada banyak Justin-Justin yang kecil yang akan datang. Baik teacher, sebelum saya menjawab pertanyaan teacher mengenai tugas penyuluh selama yang sudah teacher Justin lakukan di tempat ini, pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Suster Ima CM. Saya bertugas di Sekolah SDK Mater Karmeli Pariti. Tadi baik siap bekerja. Siap bekerja maksudnya itu dia tidak menunggu kapan dan di mana umat itu minta. Tapi baik diminta maupun tidak diminta, Teacher Justin selalu ready, selalu siap. Oke, terima kasih atas kesabaran, kesetiaan, dan terima kasih juga karena sudah setia dan sabar menonton tayangan video saya ini. Kiranya dapat menghibur Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih. Namun sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingannya sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Dan yang kedua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang yang sudah mengizinkan saya bersama teman-teman penyuluh lainnya untuk mengikuti kegiatan event penyuluh teladan tahun ini di tahun 2024. Dan yang berikut saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Bimas Katolik bersama pegawai di sana yang sudah mendukung saya bersama teman-teman penyuluh untuk mengikuti kegiatan event penyuluh teladan tahun ini. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman penyuluh non-PNS semuanya yang sudah bahu-membahu dan juga saling mendukung, saling memberikan motivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati Bapak Mama, saudara dan saudari yang terkasih. Sekian dan salve.